Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa asfiyatil a'idani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa kitaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Faqala Allah Ta'ala fil kitab al-muhkam al-karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat. Shadaqallahu al-azim. Para sahabat dimanapun Anda berada, baik di dunia nyata maupun di dunia maya, di sini Gerakan Pemuda Ansor pimpinan anak cabang Kecamatan Pakan mengadakan ngaji rutin setiap Sabtu malam Minggu, yang insya Allah temanya berbeda-beda. SPDI. Pertama-tama marilah kita ucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita semua yang ada di dunia nyata dan dunia maya, semoga Allah beri kesehatan dan sehat dalam menjalani puasa Ramadan pada tahun ini. Kedua kalinya sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kehadiran junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Semoga kelak kita semua, wabil khusus Gerakan Pemuda Ansor dimanapun Anda berada, mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Langsung saja ngaji secara online dengan tema mengharap berkah di bulan puasa, yang insya Allah disampaikan oleh Ketua Rijalul Ansor pimpinan anak cabang Pakan Kota Surabaya kepada Ustadz Khairuddin selaku Ketua pimpinan anak cabang Rijalul Ansor, diharap untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok boleh sing jawab iki? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul 'adzim. Yang saya hormati Ketua Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Pakal Ustadz Nur Rahim beserta jajarannya, yang saya hormati Satporyon Banser Kecamatan Pakal beserta jajarannya, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
untuk mengawali ngaji bersama. Marilah kita buka dengan suratul Fatihah. Mudah-mudahan acara ngopi lan ngaji bersama mendapatkan barokah ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita kirim doa datang leluhur kita lan panjenengan sami, khususnya muassis NU yang sudah mendahului kita semua. Mudah-mudahan selalu diberikan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Biridhoillahi ta'ala wa li mahabbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi wa abihi wa ummihi wa ala alihi ajmain bila hadrati sedoyo almarhumah permandian sami dan muassis NU yang sudah mendahului kita semua, wabil khusus mu'alif hadil kitab syu'lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ai hada kitabus siyami, utawi iki iku kitab nerangake siam atau poso. Jadi ngaji pada malam hari ini itu menerangkan bab puasa. Jadi kita bisa melihat di link yang sudah di-share oleh Ustadz Aziz tadi di grup Ansor, mungkin bisa untuk referensi. Wasaro itu wujub siyami, utawi piro-piro syarate wajib poso iku arba'atu asya'a, papat piro-piro perkara. Jadi syarat-syaratnya wajib puasa ada 3 atau ada 4. Kalau di sini ada 3, tapi kalau yang saya share ada 2. Al-Islamu sijine iku agama Islam. Jadi wong sing wajib poso iku sijine harus beragama Islam. Kalau non muslim berarti dia tidak mempunyai kewajiban untuk melaksanakan puasa. Biasanya yang non muslim itu puasa dengan caranya, dengan kaidahnya sendiri. Wal aqlu lan nomor loro ne duweni akal. Wal qudratu lan nomor 3 kuwasa ala saumi ing ngatasé poso. Jadi syarat wajibnya puasa itu ada 3. Nomor 1 Islam, nomor 2 berakal, dan nomor 3 yaitu puasa. Jadi yang puasa itu berarti dia harus melaksanakan puasa. Wa faraidus shaumi, utawi piro-piro fardune poso atau rukune poso iku arba'atu asya'a, ana 4 piro-piro perkara. Nomor 1 an-niyatu, siji niat. Wal imsaku lan ngengker, mencegah anil akli saking mangan, wasurbi lan ngombe, wal jima'i lan jima, wa ta'ammudil qai'i lan nejo utawa lan sengaja muntah-muntah. Jadi hal-hal yang diwajibkan dalam berpuasa atau rukunnya puasa itu ada 4. Yaitu nomor 1 niat. Niat harus dimulai pada malam hari. Andaikan sampean poso tapi enggak niat, maka posone tidak sah. Karena harus didahului dengan niat. Makanya dari beliau yang dari Pondok Lirboyo itu memberikan apa namanya, keterangan bahwasanya bisa niat berpuasa dalam sehari itu bisa dikategorikan sampai 30 hari. Itu yang ada di medsos itu banyak sekali ya, yang dari Lirboyo itu. Nah di sini disiasati niat, makanya kita dianjurkan untuk niat malam hari.
juga kita dianjurkan dalam qiyamul lail. Setiap habis sholat raweh biasanya imam memimpin niat, dikarenakan niat suatu kewajiban dalam menjalankan puasa. Yang nomor 2 yaitu al-imsaku anil akli wasurbi, mencegah dari makan dan minum, dari hal-hal yang membatalkan puasa, dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Pak, andekan tarhim itu apakah boleh? Otomatis boleh. Yang penting belum manjing, belum waktunya sholat subuh. Biasanya di pondok itu kalau masih tarhim itu rokokannya sampai kalau belum selesai itu enggak adzan Allahu Akbar baru dilepas rokoknya. Nah, itu salah satu al-imsaku minal akli wasurbi, dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Yang nomor 3, menjauhi hubungan suami istri. Jadi orang yang kalau sudah niat puasa tidak boleh bergaul sama istrinya atau bersetubuh. Dan yang nomor 4, menghindari muntah dengan sengaja. Kepingin sengaja muntah, jadi dibuat alasan untuk bermuka atau agar tidak puasa, dia mengambil gosok gigi. Gosoknya gigi itu sampai rongga mulut, sehingga rongga mulut itu bisa mengeluarkan muntah atau riak yang ada di rongga mulut. Makanya ketika gosok gigi di siang hari itu harus benar-benar ekstra hati-hati. Bahkan ada yang menghukumi makruh. Kalau bisa kita hindari. Karena apa? Orang yang berpuasa itu walaupun baunya kurang menyenangkan, tapi menurut hadis lebih harum daripada minyak misik. Itulah hebatnya orang yang berpuasa. Apapun gerak-geri kita dinilai ibadah. Wasumtuhu tasbihun wa kalamuhu sodakotun. Jadi setiap diam kita itu bernilai tasbih, dan ucapan kita dinilai sodakoh. Wasumtuhu tasbihun wa kalamuhu sodakotun. Walladhi utawi perkara yafturu kang batal sebab alladhi bihi sebab alladhi sapa as-shaimu wong kang poso iku asratu asya 10 pira-pira perkara. Ma utawi barang wasola kang tumeka apa ma temukoe amdan kelawan jarak utawa kelan sengaja ilal jaufi maring jero atau waduk nang kene jerone mulut rongga, wal huknatu lan ngetokake obah, nglebokake obah fi ahadis sabilaini ing dalem salah sijine dalan loro, wal qoi ulan mutah-mutah oleh mutah-mutah amdan kelawan jarak utawa sengaja, wal wato ulan apa iki wis tuwa kak ketok moto iki amdan kelawan jarak fil farji ing dalam farji, wal injalulan metumani an mubasarati krana ngepok, wal khaidulan khaid wan nifasulan nifas, wal jununulan idan waridatulan ridah. Jadi hal-hal yang membatalkan puasa itu ada 10. Yang nomor 1 yaitu sengaja memasukkan sesuatu ke dalam rongga badan. Rongga badan itu apa saja? Contoh, ketika kita sakit mata, memasukkan
obat ke mata, berarti dia dengan sengaja puasanya batal karena di situ ada rongga mata yang sampai ke jauh ke dalam mulut. Contoh lagi, rongga termasuk rongga badan, yaitu memasukkan air ke dalam telinga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dubur sama kubul. Itu makanya kalau suntik itu boleh karena dia tidak melewati rongga yang bisa memasukkan ke dalam rongga badan. Nomor 2, sengaja memasukkan sesuatu ke dalam kepala. Kepala termasuk telinga karena telinga termasuk anggota daripada kepala. Nomor 3, memasukkan obat melalui salah satu dari jalan, yaitu alat kelamin dan dubur. Umpamanya nggak bisa berak, terus dari dokter memasukkan alat agar dia bisa kentut atau bisa mengeluarkan BAB, maka otomatis orang yang sakit ini puasanya batal. Kentut di dalam air tenang, kencing di dalam ketika renang kencing, kentut di dalam tempat renang, itu termasuk membatalkan puasa. Makanya kalau ada orang yang puasa kelihatannya panas terus renang, berarti dia tidak tahu salah satu yang membatalkan puasa itu apa. Ketika salah satu dubur atau kubul kemasukan air, maka puasanya menjadi batal. Yang nomor selanjutnya yaitu sengaja memuntahkan diri. Tadi yang sudah saya sampaikan bahwasanya muntah itu dengan kalau sakitnya sakit muntahnya tidak disengaja nggak apa-apa, tapi kalau disengaja, dia contohnya gosok gigi agar dia bisa mokel, bisa batal puasanya, dengan sengaja gosok gigi sampai dimasukkan ke rongga mulut sehingga mengeluarkan riak-riak yang ada di rongga mulut, itu termasuk membatalkan puasa. Selanjutnya, bersenggama pada farji, bersetubuh walaupun itu halal tapi membatalkan puasa. Nomor 6, keluarnya mani atau sperma yang muncul karena persentuhan badan seperti meraba dan mencium, walaupun tidak memasukkan farji tapi atau kata lain onani ya onani, istimna, mencari kesenangan dengan cara lain, nonton porno contohnya, itu nggak boleh puasa. Nah itu nggak boleh dengan cara sengaja, walaupun tidak memasukkan ke dalam farji, tapi dengan cara onani tidak boleh, membatalkan puasa. Nomor 7, haid, itu kodratnya Allah yang diberikan kepada khusus perempuan. Nomor 8, nifas, orang yang habis melahirkan biasanya iddahnya itu sampai 30 hari atau 60 hari. Kalau dia masih nifas maka tidak wajib melaksanakan puasa, tetapi puasanya harus diganti selesai bulan Ramadan. Yang nomor 9 yaitu gila, orang yang tiba-tiba akalnya berubah. Makanya orang gila itu tidak wajib menjalankan sholat, tidak wajib menjalankan puasa. Makanya makan basi pun dia merasakan nikmat karena akalnya berubah. Maka orang yang seperti ini dia tidak wajib menjalankan apa yang telah diwajibkan sebagai orang yang beragama Islam. Yang nomor 10 yaitu murtad, orang yang keluar dari agama Islam. Dia niat puasa, tiba-tiba dia memeluk agama lain selain Islam, berarti dia otomatis puasanya batal. Wa yustahabbu lan den sunatake fis saumi ing dalem poso apa salastu asya telu pira-pira perkara. Nomor 1 takjilul fitri, nyepetake buka ketika sudah waktunya tiba. Wa takhirus sahuri lan ngakhirake sahur. Wa tarkul hijri lan ninggalake kang ala minal kalami saking ucapan atau saking omongan. Ada 3 hal
yang disunatkan dalam puasa yaitu segera berbuka. Kalau kalian sholat dulu apa buka dulu? Buka dulu ya. Kalau di pondok itu mangan, nanti langsung makan, gak ono jenis buka, gak ono. Ngombe langsung makan sak salam, sak nampan. Nah, jadi gak ono, gak nunggu mari maghrib, enggak, mangan sampai selesai baru menjalankan sholat. Katanya kalau ilmu biologi ketika habis puasa disunahkan untuk apa? Biasanya menganjurkan jangan langsung makanan-makanan yang berat. Padahal kalau di pondok tuh nggak ada makanan berat, makanannya bukannya dengan nasi. Minum nasi gak ono jenenge kakain benek-benek itu gak ono. Penting air pet ya, air PDAM. Zaman dulu, tapi kalau zaman sekarang enggak. Airnya air Malika Pak ya. Air Malika, air santri, sekarang itu nggak ada. Kalau dulu 20 tahun yang lalu itu keran itu langsung diminum. Itu pun kadang datangnya telat. Air sumur sampai. Nah, itulah perjalanan yang luar biasa di pondok itu. Makanya nggak ono jenis buko tetek bengek, nggak ono. Minum langsung makan gitu. Jadi disunahkan mencepatkan buka puasa ketika sudah waktunya buka puasa. Terus yang nomor 2, mengakhirkan makan sahur. Makanya sahur itu ada keberkahannya. Walaupun tidak makan secara orang yang umumnya orang makan, tapi kalau kita mungkin minum atau makan kurma, itu salah satu kita mengambil itiba Rasulullah, yaitu untuk mengakhirkan sahur. Ojo sampai mangan jam 1 terus tangi subuh. Nah, berarti dia tidak menggapai keberkahan dalam sahur, tidak mengakhirkan sahur. Tarhim kita makan nggak apa-apa, yang penting belum mancing waktunya sholat subuh. Yang nomor 3 yaitu menjauhi perkataan buruk. Contohnya miso tadi. Makanya apapun gerak-gerik orang berpuasa itu akan bernilai wakalamu sodakotun, mengandung sodakoh. Makanya ketika kita berpuasa, apabila kita tidak bisa menyenangkan ucapan kita, lebih baik diam. Disunahkan meninggal perkataan-perkataan yang buruk, walaupun itu hanya sebagai kata-kata yang favorit di kota Surabaya, tapi secara ilmu fikih itu sudah mengurangi pahala kita dalam menjalankan puasa. Mosok puasa hanya dapat lapar sama dahaga, kasihan kan? Makanya untuk kita bisa mengawali, menghindari dari perkataan-perkataan yang tidak ada artinya, lebih baik diam. Karena wasumtuhu tasbihun, diamnya orang yang berpuasa itu mengandung tasbih. Padahal tasbih itu mengucapkan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim sekali saja di bulan Ramadan itu lebih baik daripada 1000 kali ucapan tasbih selain bulan Ramadan. Itu ada makalah seperti itu. Begitu juga orang yang berpuasa tapi dia tiba-tiba mokel atau membatalkan puasa tanpa ada syarat sesuai dengan syariat, maka dia termasuk dosa besar. Karena apa? Dia berpuasa, orang yang berpuasa sehari itu di bulan Ramadan itu lebih baik daripada puasa 1000 hari selain bulan Ramadan. Itu ada makalah saking gede, saking besarnya puasa, maka kita diharapkan untuk bisa ikhtiyat, berhati-hati agar kita bisa menjalani puasa dengan khidmah, dengan senang hati. Man faroha bidukhuli Ramadana haramallahu jasadahu alaniron. Senang saja ketika datangnya bulan Ramadan, Allah memberikan jasad kita haram masuk di dalam neraka. Wah, durung-durung wis poso, dagangan aku sik akeh. Nah, ini salah satu orang yang tidak hati senang. Makanya
man faroha bidukhuli Ramadan, dengan datangnya bulan Ramadan senang saja, Allah akan mengharamkan jasadnya masuk dalam neraka. Apalagi kita mau menjalankan puasa yang penuh hikmat. Kadang orang sekitar kita itu mendahulukan sunnah daripada wajib. Besok ketika puasa Rajab, puasa sunnah, itu seakan-akan dia menjadi favorit. Aku lu poso, sama nggak poso tak sunnah. Padahal di Ramadan inilah salah satu puasa yang diwajibkan, sangat berat apabila dilakukan karena umum kan. Makanya kalau ketika puasa sunnah akan bangga mendahulukan sunnah daripada wajib. Ketika di dalam bulan Ramadan ini pekerjaan berat, aku lu kerja berat sampai mengorbankan puasanya, padahal secara menurut ayat Al-Quran hanya dua kan. Satu, faman kana maridun, orang yang sakit, dan orang musafir. Musafir pun itu harus disiasati. Ketika kita mau berpergian jauh, kita sebelum subuh sudah di luar kota, tidak boleh dalam Surabaya. Contohnya mau ke Jember atau ke Jawa Tengah, kita siasati di Ngasinan contoh. Subuh harus di situ. Itu kalau yang berikhtiar, orang yang berhati-hati dalam melakukan mau musafir. Nah, pasar turi aku musafir, mangan, ngombe, ini tidak termasuk kategori orang yang musafir. Minimal 80 kilometer. Tidak mudah untuk bilang musafir, enggak mudah. Walaupun itu boleh ya. Satu, jadi dalam Al-Quran tuh orang yang sakit dan orang yang musafir. Orang sakit pun ketika sakitnya dilihat, sakit gigi aja enggak puasa. Lah, sakit yang boleh itu ketika dia tidak ketergantungan obat, maka dia akan meninggal dunia. Itu boleh. Dia membayar fidyah. Begitu juga orang yang menyusui, ketika dia tidak berpuasa, maka selain bulan Ramadan harus menggantinya dengan cara berpuasa. Kalau orang sekitar biasanya membayar fidyah aja 6 on, padahal tidak boleh. Jadi kalau dia menyusui, aku nggak poso karena kasihan sama anakku, maka dia harus puasa dan harus membayar fidyah 6 on. Kalau dia puasa hanya karena saya sendiri, bukan karena anaknya, tidak menyebutkan karena anaknya, maka dia cukup hanya berpuasa. Tetapi kalau tidak berpuasa karena saya takut keadaan kesehatan anak saya, berarti dia harus menjalankan puasa dan bayar fidyah. Ini berlaku biasanya di lingkungan kita. Di sekolah pun ya, nyun sewu, kadang ada orang yang kan bayar fidyah boleh. Nah, kategori bayar fidyah itu kalau sudah tua renta. Tapi kalau orang yang masih bekerja, bayar fidyah itu nggak boleh, harus menjalankan puasa. Siap. Wa yahrumu lan haram apa siyamu khamsati ayyam, poso 5 pira-pira dina. Yang nomor 1 al-idaini, riyaya loro, wa ayyamu tasyriqi lan pira-pira dina tasyrik, as-salasatu kang telu. Jadi ada 3 hal yang puasa itu haram dilakukan pada 5 hari berikut. Nomor 1 yaitu hari raya Idul Fitri. Maka ketika kadang orang yang nggak tahu itu tiba-tiba alhamdulillah. Jadi ada 5 hari yang diharamkan untuk berpuasa. Nomor 1 hari raya. Padahal aku banser poso hari raya. Nah, padahal puasa itu haram. Nomor 2 hari raya Idul Adha. Aku banser poso. Banser anyaran yo. Benti arani wong alim hari raya poso. Padahal itu haram. Makanya perlu ngajinya seperti itu biar tahu yang sesungguhnya ya. Kelihatannya ibadah tapi haram. Nomor 1 puasa hari raya Idul Fitri. 2 puasa Idul Adha.
3 Yaumut Tasyrik, yaitu tanggal 11, 12 dan 13. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya saya cukup sekian ya. Mungkin nanti bisa tanya jawab. Ada yang saya share di grup itu, bisa kalau kurang paham mungkin bisa ditanyakan. Insya Allah nanti kalau bisa saya jawab. Kalau bisa saya mauquf atau PR nanti akan saya jawab di lain hari. Monggo. Ini sekedar ngawali ngaji karo ngopi di Jalur Ansor Kecamatan Pakal. Mudah-mudahan membawa manfaat barokah dan mendapat ilmu yang bisa bermanfaat untuk dirinya sendiri dan bisa bermanfaat untuk orang lain atau keluarganya sendiri. Amin Allahumma amin. Monggo kalau ada tanya silahkan. Monggo Pak Aziz nggih. Untuk alhamdulillah acara ngaji bab puasa telah selesai. Kami buka untuk sesi tanya jawab. Untuk yang offline saya kasih 2 pertanyaan. Untuk yang online para dunia maya, saya harap kalau ketika bertanya tulis saja di komentar, pasti langsung dijawab oleh Ketua Jalur Ansor. Saya ulang lagi, untuk yang online yang mau bertanya masalah bab tentang puasa, silakan komen di Facebook, pasti nanti dijawab oleh Ketua Jalur Ansor dan staf-stafnya. Monggo yang offline saya kasih 2. Ketika berpuasa menjelang di 10 pertama kedua, pasti mereka ingin mencari sesuatu, baik itu di mall, di pasar dan seterusnya. Dengan perjalanan waktu, si fulan tadi berjumpa dengan seorang wanita cantik. Tetapi si fulan tidak memainkan kemaluannya. Secara otomatis dengan melihat wanita cantik tersebut, kemaluannya bergerak, sehingga tanpa membayangkan dan juga tanpa merasakan keenaan dari sesuatu yang keluar, sehingga ada sesuatu yang keluar bisa dikatakan mani atau mandi dan seterusnya. Apakah dengan melihat perempuan cantik sehingga kemaluannya bergerak sendiri karena dengan adanya rangsangan seorang wanita cantik sehingga keluar cairan dari telanaan tersebut, apakah membatalkan puasa? Pertanyaannya adalah bagaimana hukumnya ketika pada saat puasa melihat wanita cantik tanpa disadari syahwatnya naik dan dari rakan itu keluar mani apapun, apakah itu sebabnya batal puasa? Monggo dijawab. Bentar. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin kalian bisa melihat yang sudah saya share. Di situ ada kategori yang membatalkan puasa dan yang makruh. Ada ya di bawah, Ustadz Ilmi. Ada kok. Syarat sahnya puasa ke bawah. Ya ada enggak? Hari yang haram sudah saya. Bentar. Perkara-perkara yang dimakruhkan yang dapat membatalkan puasa. Mungkin saya baca ya. Setiap hari ibadah ataupun amaliyah yang kita lakukan tentunya berharap memperoleh keutamaan dan kesempurnaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal-hal yang harus dilakukan dalam melaksanakan suatu ibadah, khususnya ibadah puasa Ramadan, supaya memperoleh keutamaan dan kesempurnaan adalah dengan menghindari serta meninggalkan apa-apa yang dimakruhkan serta yang dapat membatalkan suatu ibadah puasa tersebut. Hal-hal yang dimakruhkan dalam puasa, nomor 1, mengunyah sesuatu. Contoh, ketika ini saya terangkan dulu ya dari awal, makanya dengan mungkin nanti bisa saya jawab apa yang tadi disampaikan oleh Ustaz Rohim. Jadi ketika jenengan ada sisa makanan di dalam mulut, maka kita tidak boleh memainkan. Makruh, apalagi nanti sampai ketelan, maka bisa menjadikan batalnya puasa. Memenimangkan martabak, lali gak sikatan, duhur, habis bangun tidur, selilit nang untula itu sama kamu uyah-uyahkan atau sama
pamah, maka bisa membatalkan puasa apabila kunyahan itu bisa masuk ke dalam rongga mulut. Nomor 2, mencicipi makanan tanpa hajat. Ujuk-ujuk ngincipi es, ngincipi kopi, ini dengan sengaja, berarti dia membatalkan puasa walaupun niatnya tidak ngincipi. Nomor 3, berobat atau bekam. Bekam tidak termasuk tapi makruh, tidak membatalkan puasa. Bersiwak, mandi dengan cara menyelam, tadi yang saya terangkan, renang bisa, kalau tidak bisa ikhtiyat maka bisa menjadikan nanti ranah kebatalnya puasa. Terlalu banyak makan dan tidur, poso wit subuh sampai maghrib tidak boleh, walaupun naumu shaim ibadatun, walaupun tidurnya orang puasa itu dinilai ibadah, tapi bukan cara seperti itu. Tetapi kalau tidurnya tuh hanya sekedar untuk istirahat agar nanti menjalankan ibadah duhur atau untuk niat biar bisa bangun untuk mengikuti sholat duhur jamaah, sholat asar jamaah, itu mendapatkan pahala, bukan tidur karena menahan lapar dan haus. Tidak seperti itu. Sekarang hal-hal yang membatalkan puasa ini Ustaz. Satu perkara yang membatalkan puasa terbagi menjadi 2. Satu, yang membatalkan pahala puasanya saja puasa tetap sah dan tidak wajib mengkodok, sebagaimana disabdakan Rasulullah, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atos. Jadi wong iku poso tapi sering di bahasa Arabnya ghibah. Ghibah itu mengutarakan kejelekan orang lain walaupun kejelekan itu benar faktanya. Ini salah satu oleh pahalanya poso, oleh ibadah puasa, tapi pahalanya berkurang karena hibah, ngerasani nak wong langkir ya. Nah, contoh nomor 2 hibah. Nomor namimah. Apa namimah? Mengadu domba, wis munikulah mengadu domba. Nomor 3, berbohong, menyebar berita bohong atau hoax. Nomor 4, sumpah palsu, berkata dan berbuat dosa, melihat wanita yang diharamkan. Nah, kata-kata haram ini apakah menjadikan batalnya puasa apa tidak? Tadi sesuai pertanyaan, kalau bisa Pak Ustadz, kalau bisa itu dihindari, karena salah satu yang harus dihindari disunahkan menghindari dari hal-hal. Kalau itu nggak bayang tapi dengan otomatis seperti dikatakan orang mimpi itu tidak membatalkan. Jadi yang saya pertanyakan, mandi atau mani? Kalau mandi tidak wajib, itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau mani, lah itu ihtilam, mimpi, dikatakan kategori mimpi apa? Syahwatnya berlebihan. Lah kalau bisa kan punya akal kan? Kalau bisa ini sesuatu yang ranahnya nanti ke situ. Kalau akalnya belum berubah, maka tidak akan menjadikan batalnya puasa. Itu salah satu keenaan, tapi dengan hanya melihat kan. Seperti tadi, kalau disengaja, aku niat itu berarti kan ada amdan, secara sengaja, maka menjadikan sengaja apa tidak. Kalau unsur kesengajaan berarti menjadi batal, karena sudah itu haram kan. Kalau bisa kita hindari. Kalau disamakan dengan ikhtilam mimpi, maka tidak akan menjadi batalnya puasa. Wallahu alam. Alhamdulillah. Intinya boleh makan tapi tidak boleh merasakan. Untuk sesi pertanyaan yang kedua, monggo. Gak oleh, nak mandi tambah oleh. Nak mandi tambah oleh. Bercampur dengan Iya. kencing ya Pak. Salah satu rukhsah yang mengenai orang puasa itu, kalau salah satunya Ibnu Sabil. Iya. Atau musafir. Kalau dulu musafir itu mungkin kelihatan, kalau bahasa Jawa soro,
Iya. Kalau mobil, kalau pesawat melaku pasir motor batasan sampai ada batasan berapa kilo? Apa batasan? Tidak kilo. Nah, kalau sekarang zaman sekarang itu musafir itu cepat, jadi banyak alat transportasi. Jakarta Surabaya saja pesawat. Kemudian kereta api juga waktunya tepat, stasiun ini pasti sampai stasiun itu. Dan apa ditetapkannya alasan musafir ini sebagai salah satu rusaknya puasa? Apakah karena jaraknya 80 ya, ataukah karena soroi? Ya soroi bukan parkir juga soroi, ya kan? Dan mengapa ini juga soroi? Kalau dihitung soroi, ya. Tapi kalau dihitung apa namanya jaraknya, cepat Surabaya Jakarta yang cepat. Itu 80 Jadi mohon penjelasannya, dasarnya apa? Biar kita paham. Jadi kakak semua kata ini musafir apa saja kalau tak salah jelas. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Mas Indonesia. Alhamdulillah. Untuk pertanyaan tadi saya simpulkan, apa sih kriterianya musafir itu seperti apa? Itu apakah perjalanan jauh sekarang didukung transportasi dengan cepat, jarak tempuhnya dipangkas karena perkembangan zaman? Untuk selebihnya dijawab. Menanggapi pertanyaan dari Ustadz Sukis, ya, menurut syariat Islam bahwasanya musafir itu yang penting tidak maksiat. Nomor satu, jarak 80 km. Apapun transportasi yang sekarang, kalau kalian ingin mogal itu disahkan. Karena musafir dalam Al-Quran diperbolehkan rukhsah. Yang penting satu, tidak maksiat. Apapun memane di Surabaya ke Jakarta, kamu kalau puasa monggo silakan, tapi gunakanlah rukhsah dari Allah, ya. Contoh Jumatan zamana Jakarta dari Surabaya ke Jakarta, andai kan nggak Jumatan nggak masalah, kamu berarti sholat duhur aja, itu rukhsah namanya bagi orang yang mau mempraktekkan rukhsah, boleh. Yang penting satu, tidak maksiat, itu aja. Oh 80 km pokoknya. Dasarnya bukan soronya ya? Enggak 80 km. Nggih niatnya. Tapi andaikan jenengan ikut yang rukhsah musafir dengan catatan satu, tidak maksiat, dua 80 km. 80 km dihitung garis lurus apa muter-muter? Yo. Contoh kalau kita bukan PP ya, bukan enggak itu luar kota bang, Kalau dulu itu bisa kategorikan 80 pos itu loh apa namanya, rel kereta stasiun. Kadang ada yang bisa menggambarkan seperti itu, bukan muternya enggak. Iya garis lurus enggak. Ada yang menggambarkan guru itu posnya stasiun kan oh tidak pun harus perginya kita kalau memang itu ikhtiyat mas ya, mamanya apa nang Surabaya numpak apa gitu ya, zaman kudu transit nang numpak apa namanya naik ya harus di Sidoarjo, subuh dari Sidoarjo. Itu orang yang mau menggunakan rukhsah dalam kategori musafir. Kalau niatannya nonton konser, nah itu makanya tergantung niatnya, monggo. Lah konser tuh konsernya apa? Sabian tak konser. Nah itu pokoknya satu enggak ya maksiat termasuk maksiatul ain. Jadi dua ya, satu ya harus digarisbawahi, satu musafir itu yang penting enggak niat maksiat dan jarak tempuh, bukan muternya enggak, garis lurusnya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau
Nah, untuk yang di Facebook nanti dijawab setelah offline, kasihan langsung. Nah, yang pertanyaan di Facebook, pertanyaan oleh Boy Darmawan atau Haji Wawan selaku bendahara. Pertanyaannya Pak Ustaz Khairuddin, mohon izin tanya Ustaz, bagi yang punya usaha warung, bagaimana hukumnya membuka warung pada siang hari di saat bulan Ramadan? Aduh. Nah, mohon dijawab. Untuk pertanyaan ini ya, kalau buka saja boleh Bah. Kalau buka aja boleh. Yang haram tuh menjual belinya. Jadi gini, saya dulu ini cerita ya. Saya dulu pernah ketika saya abdi dalam Yaiduan ya. Pada waktu itu saya nulung bagus, niat nulung. Setelah itu ketika ada orang yang pekerja, orang yang ngusungi transit tanah itu loh, nguruk pekarangan. Di situ dia minta air, saya kasihkan air. Nggak boleh, haram kamu. Walaupun niatnya menolong. Itu salah satu contoh yang dilontarkan langsung dari putri dari almarhum saya Amir Ridwan Yasin. Itu membantu saya mengambil, bukan jual saya, membantu mengambilkan air yang bekerja keras. Dia tuh menguruk karangan. Wah, apalagi mokel bantu mengambilkan air itu. Ya, apalagi jualan itu. Kalau saya menghukumi saya nggak bisa. Monggo nanti hanya yang kalau buka saja boleh, buka warungnya boleh. Yang haram mungkin jual belinya di saat transaksinya ya. Saya makan Pak, melayani makan. Wow, a'lam, monggo. Itu saya membantu. Melayani tapi ini buat buka ya, buka Pak. Oh boleh, kalau buka boleh. Kalau makan itu loh, makan di tempat tadi itu loh. Itu secara kalau kita membaca dari atas wayah rumu dan wayustajabu kan, kalau bisa dihindari. Nah, kalau misalkan jual beli itu adalah mata pencariannya. Jadi nek gak dodolan, gak oleh mangan anak-anak meskipun segini, apakah salah satu materi yang diambil dari situ? Allah memberikan jalan yang lain. Ketika puasa harus libur semua. Itu contoh juga kan? Contoh di Mekah. Nah, itu makanya kita pikir harus kita ikhtiar. Lagi makan ini tadi. Padahal kon ngomong elek aja kon menghindari, apalagi kita menyuguhi orang yang makan kena apa? Iya. Cari yang lain kalau puasa itu. Saya nggak menghukum itu. Boleh. Nah, kalau buka mungkin jambat kan tidak melayani, makan di situ wallahu alam gitu. Andai kan makan beli dibungkus bawa pulang nggak kelihatan loh gitu loh. Itu pun transaksi sama aja bos. Nggih. Hormatilah orang yang tidak berpuasa. Iya, hormati. Tapi kan kita tidak melayani, justru tambah kita melayani itu yang nggak boleh. Hormati kok. Kebetulan puasa berapa pemberitahuan nggak puasa berapa? Kalau masalah hukum saya kurang. Mungkin nanti bisa dibawa ke LBM ya. Mohon maaf. Nanti ya bisa dibawa LBM ya. Saya mau wukuf. Iya, saya mau wukuf. Saya mau wukuf karena itu pengetahuan saya untuk masalah haram apa tidaknya nanti bisa dibawa ke LBM. Ya, jawaban yang cerdas. Allah alam bisawab. Ya, bungkus ya. Oh, bungkus nggak apa-apa itu ya. Boleh. Yang penting sing dodol gak karo mangan. Nah. Sing karo mangan itu sing gak oleh. Apa ada dasarnya? Apa? Bolehkah dasar hukumnya? Barangkali ada hadis atau gimana? Enggak ada ya? Kalau kita memakai yang tadi, wa yustahabu, disunahkan untuk meninggalkan hal yang haram kan. Otomatis orang
itu melayani orang, kan dia sama saja menyediakan orang yang tidak berpuasa dengan tanpa alasan gitu loh. Lah iya makanya itu kalau bisa ya ditutup. Kalau kita ikut ikhtiyat ya, gitu berhati-hati. Nah itu alam mana ya? Nanti bakal lebih aja Ustaz. Tapi kan kita nggak tanya agama Islam. Lah nggih makanya. Baik. Sudah tutup lagi nih. Cukup. Nanti bisa dibawa ke jenjang berikutnya. Mungkin Ustadz Haji bisa memberikan tanggapan, minta pertolongan. Monggo Pak Son. Ini guru saya di pondok. Monggo Pak Son. Tentang tadi. Loh, monggo. Ayo Ustadz Rohim mungkin bisa memberi tanggapan tentang apa yang telah disampaikan oleh Haji Bawan secara Oke, gini Ustaz. Jadi hukum istai dan mustal itu sama-sama berdosa. Sama dengan orang minum dan yang menyediakan minum sama-sama berdosa. Sebenarnya tidak jauh dari itu. Jadi tanpa alasan apapun, entah itu dia muslim atau muslim, dia menyediakan bagi mereka si mustari yang menjual, yang membeli dagangan kita, karena kita sudah paham betul bahwasanya di bulan Ramadan jualan itu haram. Apalagi makanan itu sangat dilarang. Kecuali artinya berjualan sesuatu yang tidak membatalkan puasa seperti barang baju, busana muslim dan sebagainya itu diperbolehkan. Kecuali kalau makanan itu kan menyediakan satu faktor yang menyebabkan orang tidak berpuasa tersebut sehingga puasanya rusak. Jadi hukum antara si khamr dengan si mukhamr, artinya orang yang minum dengan yang menyediakan sama-sama berdosa. Orang yang berjualan dengan yang membeli sama-sama berdosa. Itu hukum ketika pada masa antara puasa pagi sampai dengan menjelang maghrib. Kemudian apakah boleh kita jualan menjelang maghrib? Ya, menjelang maghrib dengan catatan tidak dimakan di situ. Ini juga artinya ada perdebatan juga. Perdebatannya bagaimana? Ketika orang jualan sudah menjelang maghrib, ini ada dua kategori. Dia membeli kemudian diminum di suatu tempat, ada yang membeli dipakai untuk persediaan berbuka puasa. Ini yang dihukumi, yang diperbolehkan di sini. Ada tempo waktu sebenarnya, ada tempo waktu ya. Kecuali kalau kita belak-belakan buka warung sehingga orang makan di tempat itu, ini yang tidak boleh. Ini yang sangat-sangat dilarang dalam hukum fikih. Nah, ketika perbandingan tadi di waktu yang menjelang maghrib ini juga ada dua kategori, ada yang memperbolehkan, ada yang tidak. Sama dengan hukumnya dengan apa? Dengan belum dengan meeting itu juga sama. Tetapi kalau kita betul-betul artinya kita amanah membeli untuk dimakan untuk persediaan kita puasa itu boleh. Tapi kalau kita membeli kemudian dimakan di tempat itu yang jualan harus tegas ya. Kita tidak menjual bahkan tidak dimakan di tempat yang disediakan di situ. Itu yang perbedaan di waktu menjelang maghrib. Saya rasa masalah jualan ini saya rasa memang salah ini memang faktornya memang kadang-kadang satu kebutuhan dan juga ekonomi untuk penunjang kehidupan beliau. Tetapi misalnya untuk terus selama 1 tahun itu sampai sore saya yakin bekal itu cukup untuk kehidupan di selama Ramadan. Oke, saya begitu. Ini saya rasa juga orang pun sadar juga. Alhamdulillah. Pertanyaan sesuai pertanyaan dijawab dengan bersama dan bijak. Tapi intinya marilah kita menghindari apa-apa yang diharapkan ketika bulan puasa, menghindari supaya selamat. Nanti secara offline dijawab. Untuk acara hari ini saya kira kita tutup. Semoga apa yang kita inginkan dan kita ilmu ngajinya dapat bermanfaat kapanpun dan dimanapun. Untuk doa Ustadz Haji, monggo berkenan untuk memimpin doanya. Ustaz ayo. Ayo ini. Ada tangannya dulu ada. Dan
Subhana rabbika rabbil izzati